Lagi semuanya, untuk kita semuanya, selamat Sudirman Sarjana Kenapa putus-putus suara? subuh pada ini, Hormat Bapak Pengurus MGPK Kabupaten Sukoharjo serta Bapak Ibu anggota MGPK Kabupaten Sukoharjo sebagai peserta seminar online pada pagi hari berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang melimpahkan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama bertemu meskipun dalam keadaan masih dengan online ya, masih dengan online, kita dapat menimba ilmu bersama-sama dengan narasumber kita yang luar biasa. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Seminar online kali akan mengusung tema budaya positif di sekolah. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Sukesi selaku MC hari ini membawakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia, dan selanjutnya materi sampai ada pendidikan, kemudian dilanjutkan yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Untuk memasuki acara yaitu para hadirin dengan tegap dan dengan selanjutnya kita mendengarkan dulu nih lagu Indonesia Raya. Itu ya. Pada peserta semuanya telah mendengarkan dan khidmat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Oke, acara selanjutnya kita mulai langsung pemaparan materi yang akan disampaikan Bapak Adi Kuswanto. Kita mulai dengan nama dan kepercayaan berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Semoga saja dengan doa tadi Allah akan senantiasa memperlancar dan mempermudah acara kita pada pagi menjelang ini sampai acara kita purna nanti. Langsung saja nanti ini akan dibawakan oleh pemateri kita, Bapak Adi Kuswanto. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau, Bapak Adi Kuswanto, sarjana pendidikan. Beliau seorang guru BK di SMP Negeri Weru 1, Kabupaten Sukoharjo. Tempat tanggal lahir beliau dari Plat 1977. Sebentar lagi berarti Pak Adi mau ulang tahun. Sekolah dasar dimulai dari di Ngolodono 1 Karangdowo Klaten, kemudian SMP Negeri 1 Karangdowo, lulus tahun 1993, SMA Negeri 1 Klaten, lulus tahun 1996, kemudian dilanjutkan kuliah di Diploma 3 Keperawatan Perpantuan, lulus tahun 1999, kemudian mendapatkan sarjana pendidikan di Universitas Sri Riyadi Surakarta pada tahun 2003. Beliau seorang, kalau lihat dari prestasi beliau pernah mendapatkan guru prestasi juara 3 tahun 2018 di Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2019 beliau mendapatkan juara 1 guru berprestasi Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pernah meraih sebagai finalis Nobel tahun 2017 dan sampai tahun 2019. Ini kayaknya 3 tahun berturut-turut Pak Adi, luar biasa. Kemudian jadi guru inti Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk yang prestasi yang terakhir adalah calon guru penggerak 2021. Maksudnya terakhir tahun 2021 gitu ya. Mungkin beliau masih berkembang terus, soalnya dari moto beliau learning to learn ya. Seorang bakatnya berarti pembelajar dari ini. Dan beliau tinggal di RT 2 RW 3 Dukuh Kabupaten Sukoharjo. Nah, langsung saja nggih, nanti kita akan langsung menimba ilmu yang banyak sekali dari Pak Adi Kuswanto mengenai tema budaya positif di sekolah. Tak bijak nanti kalau saya berlama-lama, langsung saja nggih Pak Adi bisa menyampaikan atau memaparkan materinya, nanti dilanjutkan kalau saya nanti tanya jawab saja Bapak Ibu semuanya yang tertarik untuk biar kegiatan kita ini lebih hidup lagi. Begitu, monggo pada Pak Adi Kuswanto kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Kesi. Cek apakah suara saya kedengaran? Jadi, Pak. Oke, terima kasih untuk Bu Kesi untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang tergabung di dalam kegiatan webinar kali ini, hari ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Mohon maaf kalau mungkin suara saya tidak begitu jelas karena saya berada di sekolahan, ada kegiatan tadi pagi, jadi masih ada beberapa siswa yang berada di sekolahan. Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif di sekolah. Materi ini saya dapatkan saat ini kami yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak Kabupaten Sukoharjo. Jadi kami masih proses, masih sampai sekitar bulan Agustus nanti baru selesai karena proses pendidikannya itu selama 9 bulan. Jadi salah satu materinya adalah bagaimana membangun budaya positif di sekolah yang pagi hari ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ikut di dalam kegiatan webinar MTBK kali ini. Mohon izin untuk share screen.
Oke, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Materi pokok yang akan kita bahas kali ini atau yang akan saya bagikan kali ini ada 6 hal. Namun tidak semua nanti bisa saya sampaikan secara lengkap, cuman menjadi gambaran bagaimana membangun budaya positif di sekolah itu. Nah, materi tersebut adalah ada perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma. Nah, ini ada ilustrasi tangan mengepal, jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Jadi seperti ini, seandainya Bapak Ibu di sekolahan atau di posisi Bapak Ibu ada orang lain atau ada teman gitu, silahkan Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu, menganggap bahwa yang Bapak Ibu genggam itu sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jadi bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu menggenggam sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi digenggam sekuat-kuatnya. Nah, kemudian bayangkan atau kalau ada orang lain, mungkin ada teman atau ada orang di sekitar Bapak Ibu yang berusaha ingin mengambil. Jadi ingin mengambil barang tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Secara normal pasti karena itu barang yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu, pasti akan mempertahankan bagaimana barang itu tetap berada di dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Karena itu barang yang paling berharga. Maka orang lain tidak akan bisa mengambilnya. Nah, ada dua kondisi ketika kita menggenggam barang atau menggenggam sesuatu tersebut. Ini ilustrasi. Namun seandainya ketika orang lain kemudian meminta barang itu, Bapak Ibu dengan sengaja kemudian memberikan, padahal itu barang berharga, kemudian diberikan, maka dengan mudah orang lain akan bisa mengambil. Artinya, sesuatu yang akan kita berikan kepada orang lain itu berada di dalam kontrol kita. Nah, ini ada satu ilustrasi. Jadi, pada waktu kita di sekolahan ada siswa, kecenderungan kita mungkin mengharapkan siswa melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau merubah cara pikirnya, merubah cara hidupnya dan seterusnya. Kita mengharapkan itu. Mungkin kita memaksa mau mengontrol siswa tersebut atau orang tersebut. Tapi sebenarnya yang memegang kontrol adalah siswa itu sendiri. Ketika siswa itu kemudian memberikannya atau dengan rela melakukannya, maka semua akan bisa berubah dengan sendirinya, berubah dengan baik. Itu nanti akan kita bahas di belakang. Ini hanya satu ilustrasi sebagai pembuka saja. Nah, di dalam membangun budaya positif di sekolah, itu kondisi sekolah atau sekolahan itu perlu menyediakan ada lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, kecenderungan kita mungkin atau beberapa di antara kita ketika kita mengajar di sekolah, kita punya murid. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu mengilustrasikan pada waktu kita memiliki peserta didik, memiliki siswa itu,
bagaikan kita itu sebagai seorang tukang kebun gitu. Kalau tukang kebun itu ketika dia memiliki tanaman, misalnya dia memiliki tanaman jagung, maka akan sangat aneh apabila tukang kebun itu mengharapkan jagung ini akan tumbuh kemudian menghasilkan buah apel. Maka ini sesuatu yang aneh itu. Nah, kita di dalam pendidikan ketika kita mengajar peserta didik kita itu sebagai seorang tukang kebun. Nah, tukang kebun itu bagiannya apa? Dia merawat, menyediakan lingkungan, menyediakan tanah yang bagus, yang subur. Kemudian apabila tanamannya itu diserang hama, maka dia membersihkannya. Kemudian dia merawat. Sampai akhirnya dia menghasilkan satu buah yang sesuai dengan bibitnya atau sesuai dengan tanaman apa tersebut. Jadi ketika tanahnya sudah subur, misalnya tukang kebun itu menanam ada jagung misalnya. Ketika tanahnya disediakan dengan baik, dengan subur, kemudian diberi pupuk, kemudian dirawat dengan baik, maka dia akan menghasilkan jagung sesuai dengan harapan. Nah, demikian juga di dalam pendidikan gitu. Kita kadang-kadang memaksakan orang atau mengasahkan peserta didik kita itu sesuai dengan keinginan kita, bukan kondisi atau potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, bentuk disiplin yang kita berikan kepada siswa di sekolah kita itu, apakah ketika seorang anak mengerjakan atau melakukan disiplin itu karena kesadarannya, atau karena takut adanya hukuman, atau karena paksaan, maka ini perlu kita tinjau. Apakah benar ketika seseorang atau di sekolahan kita itu terbentuk satu mungkin disiplin yang baik itu betul-betul membentuk satu siswa atau peserta didik yang memang disiplin mulai di dalam dirinya, bukan karena keterpaksaan. Nah, ini menjadi pemikiran kita. Nanti di belakang akan kita bahas. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa miskonsepsi tentang kontrol atau ketika kita berhadapan dengan, kalau di pendidikan kita berhadapan dengan peserta didik. Ini salah tulis, mohon maaf, belum saya edit. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini miskonsepsi. Kalau seorang guru bisa mengontrol murid, itu sebenarnya satu pandangan yang kurang tepat. Guru tidak bisa sebenarnya mengontrol murid. Misalnya, kita menghendaki murid memperhatikan. Bisa saja seorang murid itu dia kelihatan memperhatikan. Tetapi karena kontrolnya itu tidak muncul dari diri murid tersebut, mungkin dia hanya melihat saja, tapi sebenarnya tidak memperhatikan. Jadi guru tidak bisa mengontrol itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya, kadang-kadang di sekolah ada program, ada penguatan-penguatan gitu. Satu penguatan-penguatan mungkin kegiatan yang positif. Nah, tidak semuanya itu bisa efektif dan bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau kita mengadakan satu kegiatan apapun itu, kita bisa merasakan kok sebenarnya apakah siswa ini benar-benar berangkat dari hatinya mengikuti kegiatan tersebut, atau ada motivasi-motivasi yang lain, atau dia karena takut atau sungkan dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, pandangan bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter gitu. Nah, kadang-kadang ini muncul kritik yang membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita ngomong, orang akan merasa, oh ya aku bersalah, aku salah, aku seperti ditunjukkan kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Itu sebenarnya ini tidak bisa satu kondisi bisa menguatkan karakter. Bisa jadi justru ini membuat kepahitan di dalam diri seseorang. Jadi kalau ketemu dengan kita misalnya, kok adanya kok merasa bersalah gitu. Merasa bersalah seperti orang yang tertuduh terus. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, ini tidak satu pandangan yang kurang tepat atau tentang miskonsepsi tentang kontrol. Kemudian
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa, untuk memaksa. Jadi kadang-kadang yang merasa lebih dewasa, mungkin lebih senior atau lebih tua gitu karena anak peserta didik itu masih anak-anak, kita merasa bahwa kita memiliki hak untuk memaksa. Ini satu pandangan yang kurang tepat. Nah, teori kontrol itu kita akan membandingkan coba tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Ini Bapak Ibu bisa googling, nanti banyak referensi yang membahas ini. Saya akan menyampaikan sekilas saja. Kalau stimulus respon itu kita berpandangan bahwa kebutuhan kita itu sama. Kalau kita berhadapan dengan peserta didik, kita bisa menganggap kebutuhan peserta didik itu sama. Padahal enggak. Kalau teori kontrol, kebutuhan orang itu berbeda. Kebutuhan peserta didik itu berbeda. Walaupun di jenjang yang sama, di kelas yang sama, mungkin usianya juga sebanding gitu. Tapi sebenarnya kebutuhannya itu berbeda. Kemudian kalau stimulus respon melihat semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin ini kita sering memahami atau sering mendengar hal ini. Jadi orang bisa melihat hal yang berbeda. Setiap orang itu bisa melihat hal yang berbeda. Walaupun ada kemungkinan bisa melihat hal yang sama. Di webinar dulu saya pernah juga menyampaikan satu contoh soal yang diupload di media sosial yang dijawab oleh siswa SD. Di sana diberikan satu pertanyaan yang berapa soal gitu, kemudian oleh gurunya semua salah gitu. Semua salah dan dinilai 0. Nah, salah satu pertanyaannya di situ tertulis begini. Sapi berkembang biak dengan titik-titik. Nah, anak tersebut ternyata dia menggambar sapi besar, kemudian ada sapi kecil. Kemudian ada contoh yang lain, ikan hidup di titik-titik. Jawabannya yang diharapkan guru adalah air gitu jawabannya. Tetapi anak tersebut ternyata dia menggambar akuarium, kemudian digambar airnya, di dalamnya ada ikan. Anak tersebut tahu kalau ikan itu hidupnya di air. Tapi jawabannya dia bentuk gambar. Nah, ini hanya satu contoh. Kadang-kadang bisa saja guru tersebut memang perintahnya yang tidak atau kurang begitu jelas atau bisa dipahami berbeda oleh siswanya. Siswa menganggap bahwa yang penting saya tahu ikan hidupnya di air, maka dia jawab dengan gambar. Yang lain gurunya mengharapkan dijawab dengan tulisan. Tapi sebenarnya siswa tersebut tahu. Nah, ini bisa saja. Setiap orang itu bisa memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Ini akan saya lewati. Kemudian konsep disiplin dan positif dan motivasi. Ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana cara membuat murid kita itu disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplin murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Ini menjadi perenungan kita. Apabila kita berada di sekolahan, kemudian kita terlibat di dalam satu peraturan mungkin yang ditetapkan di sekolahan, kemudian punya tujuan mendisiplin siswa atau semua murid. Nah, kita menjadi perenungan, apakah yang bisa mendisiplinkan itu, siapakah yang bisa mendisiplinkan? Guru, kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Bayangan tentang disiplin. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu apa? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan, atau bahkan disiplin itu kadang-kadang dihubungkan dengan adanya hukuman. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu berbeda dengan yang di atas saya jelaskan itu tadi. Belajar tentang disiplin yang positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kadang-kadang hal ini masih terjadi.
Jadi kadang-kadang konsep disiplin itu setara dengan hukuman ketika seseorang tidak disiplin. Jadi, nah kalau kita sudah mengetahui hal ini, hukuman itu mungkin menjadi alternatif yang terakhir atau bahkan tidak kita gunakan sama sekali di dalam disiplin ini. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya begini Bapak Ibu. Nah, disiplin itu kalau berangkat dari dalam diri seseorang, self-disiplin, disiplin diri, ada kesadaran dalam diri, muncul dari diri, maka akan dijalankan dengan begitu enak atau begitu mudah, gampang, nyaman. Namun apabila ini tidak bisa, otomatis akan ada penguasa lain. Artinya begini, makanya ada beberapa misalnya peserta didik yang sulit karena tidak ada kesadaran itu, sekolah mengambil tindakan, ada proses disiplin. Itu. Yang terakhir misalnya bahkan ada hukuman. Nah, itu memang karena konsep disiplin yang muncul dalam diri murid itu belum ada atau belum muncul. Nah, sebenarnya bagian kita di dalam membangun budaya positif itu bagaimana salah satunya adalah membangun budaya disiplin yang positif ini berangkat membangkitkan kedisiplinan itu dari peserta didik dari diri peserta didik, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena peserta didik takut. Nah, itu yang menjadi tugas kita atau tanggung jawab kita bersama ke depan. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu mardika itu jarwanya ora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, berarti berangkat dari dalam diri sendiri, memerintah diri sendiri. Bukan karena paksaan dari pihak luar, bukan karena adanya hukuman dari pihak luar. Itu disiplin. Itu kata merdeka. Jadi ketika seseorang memiliki kemerdekaan itu, dia bisa cakap mendisiplin dirinya, dia bisa cakap memerintah dirinya, dia bisa mengatur, memanage dirinya dengan begitu baik. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Tiga, motivasi perilaku manusia. Nah, seseorang bertingkah atau berperilaku itu saya akan menyampaikan ini ada 3 motivasi yang bisa menggerakkan seseorang atau manusia itu berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang seseorang melakukan sesuatu itu yang penting nyaman saja. Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang penting tidak dihukum. Pokoknya aku tidak dihukum. Maka dia berperilaku seperti itu. Itu karena ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi, orang melakukan sesuatu, bertingkah atau berperilaku itu karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada imbalan, kemudian ada penghargaan, dipuji, ada mungkin penghargaannya berupa penghargaan yang berupa barang atau berupa pujian. Jadi, seseorang berperilaku seperti itu karena adanya penghargaan. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan bahas yang 2 dulu. Kalau yang 2 ini ada di dalam diri seseorang, ada dalam diri kita, atau di dalam diri peserta didik kita. Misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika imbalan atau penghargaan itu tidak didapatkan, maka perilaku tersebut pasti akan ditinggalkan. Tidak dihargai lagi. Dia melakukan sesuatu mungkin yang baik, karena motivasinya karena penghargaan dihargai orang lain. Ketika penghargaan itu tidak ada, bahkan mungkin mendapatkan kritik atau hal yang tidak baik dengan yang kita lakukan, maka dia akan hilang perilaku tersebut.
Ketika sudah tidak ada imbalan lagi, maka akan hilang lagi. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu karena hukuman, menghindari hukuman. Nah, pada saat tidak ada konsekuensi adanya hukuman, misalnya ada peraturan namun tidak ada hukuman, gitu, maka dia tidak akan melakukan. Wong tidak ada hukuman kok, biarkan saja. Gitu. Dia tidak melakukan, tidak ada resikonya. Maka dia tidak melakukan. Nah, hal yang ketiga ini yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berangkat dari nilai-nilai dari seseorang atau dari diri kita, dari diri peserta didik kita yang dipercaya. Nilai-nilai apa yang ada di dalam dirinya itu yang dilakukan. Tidak peduli apakah dihargai orang, apakah dia mendapatkan imbalan, apakah ini karena adanya hukuman atau tidak ada hukuman. Contoh yang sederhana, pada waktu kita berkendara, mengendarai sepeda motor misalnya, salah satu peraturan ditetapkan adalah menggunakan helm, misalnya menggunakan helm. Tujuan awal dari penggunaan helm itu apa? Ketika pengguna itu adalah untuk preventif seandainya terjadi kecelakaan, seandainya terjadi satu resiko ada musibah, kepala bisa terlindungi. Nah, kemudian seseorang punya satu nilai yang dia percaya berkaitan dengan menjaga apa ya, preventif tadi, keselamatan tadi. Nah, maka dia ketika dia berkendara, karena itu menjadi nilai di dalam dirinya, kemanapun dia pergi, entah itu ada mukmen, ada rahasia dari polisi atau tidak, dia pasti akan menggunakan helm. Tapi seandainya menggunakan helmnya itu karena adanya hukuman, adanya kalau nanti ada tilang, kemudian dia terkena hukuman, terkena sanksi, maka dia menggunakannya. Tapi ketika dia tahu, wah tidak ada polisi, apalagi di jalan-jalan di kampung misalnya, maka dia tidak akan menggunakan helm tersebut. Karena motivasinya, dia berperilaku itu berbeda. Nah itu bisa terjadi juga di dalam diri kita dan juga di dalam diri serta didik kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu siswa yang siswa inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya untuk membentuk disiplin positif itu, seharusnya kita akan mulai dari bagaimana membangun nilai-nilai yang baik, yang dipercayai oleh peserta didik kita. Sampai akhirnya dia melakukan sesuatu itu memang dia inginkan melakukan tersebut. Seandainya siswa kita itu mau belajar itu memang karena belajar. Bukan karena ditakut-takuti atau bukan karena motivasi yang lain. Tapi karena ada nilai yang mereka percaya berkaitan dengan belajar tersebut. Nah, ketika pendidikan di sekolah kita, di peserta didik kita sudah muncul hal-hal ini, maka kita tidak akan capek mungkin gitu ya, mendisiplin, mengejar-ngejar siswa untuk berdisiplin, untuk belajar. Ketika kondisi peserta didik itu sudah memiliki nilai-nilai yang mereka percaya itu baik, maka sekolah itu tinggal memfasilitasi. Maka disiplin positif itu akan terbangun dengan sedemikian rupa. Hal yang ketiga kaitan dengan budaya positif adalah keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada juga peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Atau lebih luas lagi menjadi keyakinan sekolah mungkin. Kalau Bapak Ibu yang menjadi wali kelas bisa membuat satu mungkin kontrak dengan siswa, atau kalau kita sebagai guru BK punya kontrak dengan siswa asuh kita untuk mungkin menuliskan keyakinan kelas di kelas itu. Kemudian bagaimana mewujudkan atau keyakinan kelas yang efektif? Saya akan memperlihatkan ini contoh tadi. Nah, ini saya akan memberikan ada kesepakatan kelas yang di sebelah di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang di sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan ini berbeda.
Kalau yang di sebelah kiri ini adalah peraturan kelas. Yang di sebelah kanan yang ada 3 ini, itu adalah keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu sebenarnya lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu konkret. Saya beri contoh. Kalau misalnya peserta didik atau di kelas itu sudah punya keyakinan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu satu keyakinan misalnya. Keyakinan kelas yang dibangun. Maka ketika diturunkan atau di breakdown menjadi satu peraturan banyak sekali. Misalnya kaitan dengan bagaimana kalau seseorang bertengkar, misalnya ada si A dan si B bertengkar. Ketika kemudian kita sebagai guru BK atau wali kelas mempertemukan, kemudian dikembalikan ke keyakinan kelas. Loh, kita kan guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau bertengkar berarti akan melanggar keyakinan kelas tersebut. Itu satu, misalnya tentang menyayangi. Misalnya kami murid yang semangat belajar. Nah, ketika ada keyakinan yang semangat belajar kaitan dengan belajar, maka di breakdown kaitan dengan tugas sekolah, dengan PR, dengan bagaimana dia mengatur jadwal belajar, maka murid itu akan muncul. Ketika dibuat satu peraturan-peraturan yang dari keyakinan tersebut, maka akan lebih mudah daripada kita membuat satu peraturan tapi tidak ada keyakinan sebenarnya keyakinan kelasnya apa. Nah, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing, dibuat satu keyakinan kelasnya, ada 3 atau 4 gitu. Nanti ketika disejajarkan dengan peraturan sekolah, maka akan, oh ini masuk keyakinan yang mana, ini masuk keyakinan yang mana. Ketika ada persoalan di siswa, ada masalah di siswa, kita bisa mengembalikan ke keyakinan kelas. Hal yang keempat dari membangun budaya positif di sekolah adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada dalam diri kita dan juga di dalam diri peserta didik kita. Nah, kita harus mengerti hal ini. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi ada satu tindakan sebenarnya entah kita sadar atau tidak itu sebenarnya punya tujuan. Dan ketika mungkin diuraikan lebih kecil-kecil lagi, itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Saya akan menguraikan yang hal 5 kebutuhan dasar itu apa. Itu ada bertahan hidup. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sebenarnya sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita ini. Misalnya, seorang dia punya hobi memancing misalnya. Dia melakukan satu tindakan memancing. Sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan mungkin kesenangan dan juga kebebasan, misalnya gitu. Tindakannya tadi menyalurkan hobinya tentang memancing. Kemudian tindakan-tindakan yang lain kalau dilihat sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan peserta didik, dengan siswa kita, ketika dia mengalami satu persoalan, kita misalnya sebagai guru BK itu banyak menemui kasus-kasus atau persoalan-persoalan siswa. Nah, kita kembalikan. Siswa bertingkah laku seperti itu. Misalnya, anak ini kok di kelas rame. Kita sudah punya asesmennya, kita tahu latar belakangnya, latar belakang keluarganya, mungkin masa lalu di waktu di SD-nya, kemudian ada informasi-informasi dari teman dan juga mungkin tetangga, guru yang lain. Kita akan tahu, ternyata anak tersebut bertingkah seperti itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya berkaitan dengan kasih sayang misalnya, caper, cari perhatian, atau tentang kebebasan. Ternyata di rumah itu dikekang, misalnya ada satu siswa yang di rumah itu ketika di rumah anaknya itu kelihatan pendiam, manut, disuruh apa-apa oleh ibunya manut. Tapi ketika di sekolah kok
berbeda jauh dengan kondisi di rumah. Nah, ternyata ada kebutuhan dasarnya yang dia tidak terpenuhi, yaitu kebebasan, itu dilampiaskan pada waktu dia ada di sekolah. Nah, itu kita harus bisa memahami hal ini ketika ada satu persoalan dengan peserta didik kita, dengan siswa kita, maka kita akan berusaha sebenarnya dia sedang ada kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan dasar ini dipenuhi, maka mungkin kalau ada tingkah laku yang agak berbeda atau kalau bahasanya mungkin agak menyimpang sedikit itu akan teratasi. Ketika seseorang caper di kelas sering mengganggu karena caper, ketika kemudian dia sudah mendapatkan kebutuhan itu, ada kasih sayang, ada penerimaan dari orang lain. Nah, tahu-tahu kok siswa ini kok menjadi anteng ya. Siswa ini menjadi anak yang tidak caper lagi karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Guru ada memberikan perhatian, dikasih sayang teman-temannya. Mungkin kita membentuk suasana kelas yang bisa memperhatikan, saling menunjukkan bagaimana peduli dengan temannya, maka sifat dia yang caper atau overaktif itu lama-lama akan bisa hilang. Itu kebutuhan dasar kita manusia. Yang kelima, untuk membangun budaya positif di sekolah itu 5 posisi kontrol. Nah, kita sedang melihat sebagai guru, coba nanti saya akan memberikan contoh-contoh ini, kita berada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama adalah penghukum. 5 posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa verbal, bisa hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi atau mendisiplin murid. Nah, guru atau kita yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya ini hanya contoh-contoh ya, contoh-contoh kata-katanya bisa seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas, nanti saya kurangi nilaimu misalnya gitu. Atau awas nanti tak suruh apa gitu. Kamu selalu saja salah gitu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pokoknya selalu memberikan satu sepertinya memberikan ancaman, memberikan hukuman kepada siswa kita. Nah, kalau kita atau guru yang memposisikan posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya meyakini bahwa cara dia itu yang paling bisa berhasil itu. Cara dia itu yang paling bisa mengontrol siswa, membuat siswa itu berhasil. Makanya dengan cara menurut saya kalau siswa seperti ini harus saya kasih hukuman seperti ini, nanti dia pasti akan bisa dan seterusnya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kita bisa berada di posisi ini mungkin. Posisi sebagai penghukum ketika kita berada di kelas, ketika kita menghadapi persoalan siswa. Nah, kita bisa ada posisi kontrol ini sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya memang lebih lembut daripada penghukum gitu. Tapi ketika seseorang berkata-kata gitu, langsung orang lain atau siswanya itu langsung gitu, merasa bersalah, membuat dia tidak enak karena bersalah. Contoh kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kata-katanya lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Ya, jadi membawa satu bahasa, satu percakapan yang mungkin membangkitkan perasaan siswa kita, peserta didik kita itu sehingga dia merasa bersalah. Oh ya bisa saja, dia bisa sampai nangis-nangis itu. Karena rasa bersalahnya, kita dengan kata-kata yang lembut, yang membuat akhirnya dia merasa bersalah. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Nah, kita harus ngerti gitu. Kadang-kadang karena menerapkan posisi kontrol sebagai teman kebablasan atau kejauhan, itu kadang-kadang justru karakter murid tidak terbangun karena menganggap ya seperti betul-betul seperti teman gitu. Ini kan juga berbahaya. Contoh katakanlah seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya gitu.
Atau ayo ingat Kak, dulu tak bantu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pokoknya bahasa-bahasa yang seakan-akan sebagai teman. Hal negatif, eh, kalau guru menerapkan posisi kontrol sebagai teman itu, kadang-kadang siswa akhirnya bisa berbalik. Pada waktu kita menempatkan posisi sebagai teman, siswa itu betul-betul baik, betul-betul kelihatan baik. Suatu saat ketika siswa itu merasa kok si A atau guru A ini seakan-akan jauh, tidak lagi menjadi temannya, maka dia akan menjadi kepahitan atau kecewa yang begitu sangat gitu. Ketika siswa minta bantuan kepada kita dan kita tidak bisa membantu, dalam hatinya siswa bisa berkata begini, saya kira Bapak teman saya gitu. Saya pikir Pak ini adalah teman saya, ternyata enggak, ternyata bohong, dia bukan teman saya dan seterusnya. Nah ini hal negatifnya bisa seperti itu. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai pemantau, monitor atau pemantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi biasanya orang-orang yang sebagai pemantau ini, dia detail, punya aturan di sekolah misalnya. Ada siswa yang ada kesalahan, halo peraturannya apa? Ini loh ada peraturan, gitu. Ditunjukkan peraturannya apa. Apa yang telah kamu lakukan? Coba dibaca itu. Di kelas ada peraturan. Dan guru-guru yang atau kita yang menempatkan diri sebagai pemantau, ini biasanya punya catatan detail. Siswa salahnya A, B, C, dan seterusnya. Punya catatan detail. Bahkan, apa ya, di posisi pemantau ini kita atau sebagai guru bisa menunjukkan ini loh kalau kamu melakukan kesalahan ini loh ada aturannya, ini hukumannya, ini konsekuensinya ini. Jadi memantau kayak punya checklist lah sebagai pemantau seperti itu. Nah biasanya seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, ada bukti-bukti. Jadi dia punya bukti yang lengkap, dia punya bukti yang konkret yang lengkap. Kalau ada siswa mengalami masalah atau bermasalah lah gitu, dia punya catatannya lengkap. Ini loh A, B, C, D semua kesalahan-kesalahan siswa misalnya gitu, atau pelanggaran-pelanggaran siswa dia punya, karena dia pemantau gitu. Posisi yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi manajer itu seperti manajer gitu. Jadi dia kalau tadi di sebelumnya ada pemantau, dia punya data lengkap. Manajer pasti dia juga punya data lengkap, tapi dia tidak menempatkan diri sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Atau dia bisa berposisi sebagai teman juga seorang manajer itu. Jadi dia lengkap, dia punya catatan sebagai pemantau, dia punya bersikap kontrol sebagai teman, tapi pada waktu ada persoalan dengan siswa, dia sebagai manajer. Bagaimana seorang siswa itu nanti akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi siswa betul-betul akhirnya nanti bisa menyelesaikan. Seandainya ada konsekuensi, ada hukuman, itu siswa sadar. Siswa ngerti, ini konsekuensinya. Bukan karena kita menunjukkan seperti penghukum tadi, ini loh, hukumannya ini. Siswa langsung, oh ya. Gitu. Sampai akhirnya dia ngerti, karena sudah ditunjukkan, kemudian mungkin dipertemukan dengan guru-guru yang lain kalau membutuhkan itu. Akhirnya dia menemukan, oh ya, dia akan melakukan A, B, C, D itu karena dia sendiri, keputusan dia sendiri, dia bisa menemukan apa yang harus dia lakukan. Contoh-contoh manajer itu, apa yang kita yakini. Nah, kalau tadi ada keyakinan kelas, dikembalikan, apa sih keyakinan kelasnya? Oh ya, guru dan siswa saling menyayangi. Harus berkaitan dengan semangat belajar. Harus berkaitan dengan saling menghargai misalnya. Nah, itu dikembalikan ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Ditanya, kamu yakin keyakinan kelas yang tadi kamu sebutkan? Oh ya, kalau dia sudah yakin, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi, memanage seorang manajer itu memanage bagaimana siswa itu akhirnya bisa
memanage dirinya, menemukan posisinya, menemukan bagaimana dia akan menyelesaikan persoalan-persoalannya. Itu manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut kita bisa melihat, mengevaluasi. Selama ini ketika kita ada persoalan dengan siswa kita, siswa asuh kita, kalau kita sebagai guru BK, bagaimana kita menempatkan diri kita, posisi kita, menempatkan sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, atau ya bagaimana kita selama ini. Kalau dibuat persentase, oh ternyata selama ini kita sebagai penghukum. Nah mungkin perlu hal ini ada satu perubahan dalam diri kita, menempatkan kita sebagai posisi kontrol yang mana yang akan kita lakukan. Yang terakhir, berkaitan dengan budaya positif, membangun budaya positif di sekolah adalah segitiga restitusi. Saya tidak akan membahas ini lebih banyak, hanya saya sampaikan saja segitiga restitusi itu apa. Ada 3 tindakan. Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas. Jadi memang kadang-kadang seperti posisi seorang teman, misalnya ada siswa ada masalah, ada misalnya ada persoalan atau melanggar peraturan yang dibuat oleh kita atau oleh guru. Contoh bahasa menstabilkan itu seperti ini. Semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas. Artinya bukan membetulkan kesalahannya, tetapi kita membuka, menstabilkan identitas dia bahwa memang dia sebagai manusia, dia bisa saja dia berbuat salah. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini perlu gitu. Sampai membawa siswa tersebut dia ngerti kalau tindakannya itu salah gitu. Bukan ditunjukkan kamu salah. Tidak, tapi dia sendiri ngerti bagaimana validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan tadi ada misalnya sudah dibangun keyakinan kelas, dia tanyakan keyakinan-keyakinan dia apa. Nah, kemudian dikembalikan validasi tindakan yang salah itu disandingkan dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Maka akan ketemu, oh ternyata ini saya salah. Nah, kemudian eh, seperti posisi sebagai manajer tadi, kalau kita bertemu dengan siswa yang seperti ini, maka akan ada penyelesaian-penyelesaian yang jauh lebih baik dibanding sekedar ada hukuman, menegakkan aturan sekolah, menegakkan kedisiplinan dalam tanda kutip dengan adanya hukuman-hukuman. Nah, dengan adanya 6 hal ini kaitan dengan membangun budaya positif di sekolah, maka sekolah akan terbangun satu kondisi yang positif, satu suasana yang positif, yang baik. Jadi siswa ketika ketemu dengan guru, itu seakan-akan bukan momok lagi. Jadi ada guru yang mungkin ketika bahkan bisa merindukan gurunya segera mengajar satu materi. Wah, ingin mendapatkan materi dari Bu A, dari Pak ini, Pak itu, dan seterusnya. Jadi ketika budaya positif ini dibangun atau terbangun dengan baik, misalnya kaitan dengan kebersihan sekolah pun siswa tidak perlu dikejar-kejar. Siswa ada jadwal piket itu langsung dia akan melakukan satu kewajiban-kewajiban yang dia lakukan. Nah, ini Bapak Ibu gambaran sekilas tentang budaya positif, bagaimana membangun budaya positif. Ini dimulai dari diri kita. Kita berada di sekolah, masing-masing kita ada yang betul-betul hanya guru, artinya guru itu tidak punya tanggung jawab yang lain di sekolah, bahkan mungkin betul-betul hanya guru, tugas mengajar, hanya mungkin dengan sebagai wali kelas, tidak ada tugas-tugas yang lain. Tapi ada juga Bapak Ibu guru yang ada di sini yang punya jabatan di sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai koordinator apa di sekolahan, dan bisa memberikan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sekolah. Maka dengan mengetahui bagaimana membangun budaya positif ini, saya berharap di Sukoharjo ini, SMP-SMP di Sukoharjo ini
tercipta suatu suasana pendidikan yang betul-betul positif, suasana budaya yang positif. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan atau masih ada waktu untuk tanya jawab, nanti bisa tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada MC-nya, silahkan Kesi, terima kasih. Terima kasih Pak Adi yang telah memberikan materinya yang luar biasa pada hari ini. Monggo pada Bapak Ibu yang mau untuk sharing ataupun menanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak Adi, kami kasih waktu sekitar kami buka satu termin nih buat penanya, terus sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit nih. Monggo ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi sangat luar biasa sekali pernyataan narasumber kita yang menyampaikan tentang bagaimana budaya positif itu dibangun. Mungkin ada yang mau sharing berkaitan dengan keadaan sekolahnya, juga bisa, monggo. Untuk link presensi sudah ada di kolom chat, monggo kalau mau bisa presensi silahkan. Sudaryanto angkat tangan. Oh Pak Sudaryanto angkat tangan, monggo sebentar. Nyalakan dulu bentar. Silakan Pak Sudaryanto, bisa menyalakan mic-nya, sudah saya atur kalau ingin mengajukan pertanyaan. Ya, dilanjut dulu Bos, karena kesalahan teknik. Laptopnya rada error. Oke. Oke, dilanjut dulu ya. Oke ya. Terima kasih. Mungkin bisa untuk sharing berkaitan dengan bagaimana dengan kondisi anak-anak kita gitu ya. Kadang-kadang kan tadi tentang membangun budaya positif, terutama tentang kedisiplinan. Ini Pak Ading ya, tentang bagaimana kadang-kadang kita nggak sengaja untuk membuat anak itu tadi anak itu disiplin karena keadaan, karena kita memaksa untuk mereka itu menjadi disiplin gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu, menjadi disiplin dengan keadaan kita bukan karena kesadaran dia, tapi kita yang memaksanya. Jadi seolah-olah tadi kalau nggak salah ada 5 ya, bahwa permasalahan anak ketika anak itu menjalankan disiplin bisa jadi ketika ada tadi reward ya, ada reward dan punishment mungkin seperti itu. Ketika ada hukuman, anak itu nurut gitu ya. Tapi kemudian dia juga tidak akan nurut lagi ketika merasa hukumannya guru kaya ngono gitu ya. Terus atau juga ketika ada anak yang merasa ketika kita disiplin, karena disiplin terus karena adanya ini hadiah atau reward atau penghargaan buat dia ya. Ketika lama-lama anak-anak itu kan merasa bosan gitu ya, merasa bosan untuk ternyata hadiahnya seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa tips Pak Adi untuk bisa menumbuhkan bagaimana sih untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk lebih tadi merasa bahwa peraturan atau disiplin itu menjadi milik kita. Mungkin seperti itu Pak Adi. Oke, jadi begini Bapak Ibu, memang masing-masing kita itu di sekolah kita itu pasti ada peraturan sekolah, itu pasti. Dan memang harus ada, peraturan sekolah itu harus ada. Karena kita sedang membangun satu pribadi siswa, peserta didik kita dengan pendidikan ini. Nah, cara pencapaiannya
berkaitan dengan peraturan sekolah ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa peserta didik itu satu pribadi yang istimewa, satu pribadi yang spesial. Tidak hanya peraturan sekolah secara umum, juga di dalam pembelajaran, di dalam di kelas gitu. Nah itu peserta didik itu satu pribadi yang spesial. Kalau Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa seorang anak, seorang pendidik itu dia memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya begini, saya akan menjelaskan kodrat alam. Nah, seperti yang saya contohkan di awal tadi, kalau seorang tukang kebun, dia menanam jagung, maka dia akan tidak mungkin jagung itu akan menghasilkan buah apel gitu. Nah, kadang-kadang ada satu kesalahan yang diinginkan oleh seorang guru itu siswanya menjadi seperti ini gitu. Bukan memfasilitasi siswa atau peserta didik sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kalau ilustrasi tukang kebun itu kan kalau seorang tukang kebun itu dia akan merawat, menyediakan tanahnya. Kalau di sekolah itu berarti akan menyediakan satu suasana sekolah, suasana kelas yang mendukung seorang siswa peserta didik yang belajar dengan baik. Nah ini kemudian ketika ada, kalau ilustrasi pohon jagung tadi misalnya ada hama, ada tanaman-tanaman liar yang di sekitarnya, maka kita bisa membersihkan itu, kita bisa merawatnya sampai akhirnya menghasilkan buah jagung yang baik. Nah, demikian juga di dalam disiplin yang akan kita tegakkan di sekolah. Disiplin yang positif itu berangkat dari bagaimana mengerti posisi siswa atau mengerti kondisi siswa kita. Nah, maka kita sebagai guru BK itu assessment itu penting. Kita memang tidak ketika assessment itu kan tidak selalu di awal kita lengkap tahu data siswa, kita juga terbatas. Kadang-kadang di tengah jalan kita mengetahui, kita mencari data, kita dapat data. Oh ternyata siswa ini kondisinya seperti ini. Nah itu semua tujuannya adalah kita bisa memahami kondisi siswa. Gitu. Contoh misalnya gini, siswa tersebut di rumah, kita punya data misalnya, siswa di rumah itu oleh orang tuanya sama sekali tidak pernah mendapatkan kata-kata yang keras. Tidak pernah sama sekali mendapatkan hukuman dari orang tua. Tidak pernah mendapatkan, bahkan mendapatkan pukulan dari orang tua. Tidak pernah. Dalam tanda kutip, selalu dimanja. Gitu. Nah, ketika di sekolah, kita tahu data ini. Kita sebenarnya kata-katanya kita ya tidak terlalu keras. Tapi bagi dia mungkin bisa menjadi kata-kata yang sangat keras. Yang bisa membuat menghancurkan hidupnya, menghancurkan perasaannya dengan kata-kata kita. Karena kita tidak tahu kondisi peserta didik tersebut. Nah, ini kita perlu tahu kondisi peserta didik kita bagaimana. Nah, itu akan mendisiplinnya atau membangkitkan disiplinnya kayak apa, cara membangunnya bagaimana, itu kita tahu. Jadi, tetap mengetahui atau mengerti kondisi peserta didik itu sangat penting. Siapapun kita, entah kita guru BK ataupun guru mapel ataupun siapapun guru itu harus mengerti kondisi siswa. Jadi ketika berkata-kata memperlakukan siswa itu tepat. Di awal tadi saya memberikan contoh perbedaan stimulus respon dan kontrol itu kan salah satunya pandangan seseorang. Cara pandang seseorang itu berbeda. Nah, kita ketika ketemu dengan siswa itu mencoba kita berada atau menyelami cara pandang siswa tersebut. Jadi jangan-jangan ketika dia tidak melakukan disiplin itu ternyata menjadi hobinya gitu. Misalnya ada siswa kok setiap masuk sekolah itu selalu lompat pagar. Padahal gerbang juga terbuka lebar gitu. Selalu dia melompat pagar gitu. Bahkan masuk ke kelas itu bisa saja dia lompat jendela gitu. Nah, kalau kita hanya melihat itu pelanggaran, kemudian kita memberikan hukuman, mungkin tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, ternyata ketika kita tahu posisi dia,
kondisi awalnya ada satu kebutuhan dasar tadi yang dia perlu dipenuhi. Ketika itu terpenuhi, kita mencoba memenuhi sambil memberikan disiplin-disiplin itu, maka dia akan berubah dengan sendiri. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali blank dengan kondisi siswa, kita langsung bahkan menjadi posisi kontrolnya sebagai penghukum langsung. Sudah, saat itu mungkin kelihatan manut. Kita kayak leno sedikit saja. Itu siswa akan balik lagi pasti. Karena kita tidak menyentuh kebutuhan dasarnya. Kita tidak menyentuh kondisi siswa tersebut bagaimana. Ini penting. Apalagi kita sebagai guru BK harus sangat memahami bagaimana kondisi peserta didik kita. Jadi di Sukoharjo kan ada sekolah-sekolah yang ada mungkin kalau di kota, ada yang di pinggiran kayak di Weru ini kan agak selatan, itu pasti memiliki satu kondisi yang berbeda. Kondisi siswa, latar belakang keluarganya itu pasti berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa kita itu memiliki juga kodrat zaman. Jangan pernah menyamakan siswa kita itu seakan-akan sama seperti pada waktu kita dulu sekolah di SMP gitu. Atau sekolah di SD. Dulu kita kayak diberikan penggaris oleh guru saja. Kita nggak pernah protes. Mungkin ya sudah itu. Bahkan ya beda. Zaman itu berbeda. Sekarang kita melihat siswa kita. Waktunya habis dengan HP misalnya. Bahkan bisa waktu dia tidak tidur itu bisa lebih dari 60% dia pegang HP misalnya. Apakah itu salah? Bukan persoalan salah dan benar. Tapi kita harus memahami kondisi siswa seperti itu. Makanya sebenarnya sekolah-sekolah itu dari kementerian juga itu siswa bahkan di tingkat SD, SMP membawa HP, membawa itu sebenarnya tidak masalah gitu. Tidak persoalan. Karena memang zamannya mereka di posisi seperti itu. Posisi mereka sedang berada di zaman sekarang ini. Serba online, serba digital, serba menggunakan HP gitu. Nah, kita harus menyeimbangkan bagaimana disiplin sekolah dengan kondisi siswa kodrat alamnya dan kodrat zamannya itu. Kita tidak menghancurkan zaman siswa saat ini. Kita tidak memaksakan juga mungkin zaman kita dulu kita masukkan ke siswa saat ini. Tidak, tapi kita berada di posisi zaman saat ini, posisi siswa, kita bisa menyesuaikan. Tidak harus kita bisa mengikuti sama seperti siswa kita. Kita bisa jauh lebih kalah. Siswa kita itu jauh lebih canggih daripada kita gitu. Kaitan dengan IT, mereka jauh lebih canggih gitu. Anak-anak kita, siswa-siswa kita itu main HP itu jauh lebih canggih mungkin. Nah, tidak perlu kita harus mengimbangi kecanggihan siswa kita, enggak. Kita hanya butuh mengerti, kita butuh memahami bagaimana posisi siswa kita. Nah, dengan seperti itu, maka kita akan menerapkan mungkin kebijakan-kebijakan atau mengatasi persoalan-persoalan siswa itu bisa dengan tepat. Kalau kita mendisiplin siswa itu dengan tepat. Karena sesuai dengan posisi siswa, kita pokoknya berangkat dari posisi siswa. Posisi siswa bagaimana ini penting. Bukan dari posisi kita, bukan dari pandangan kita. Tapi berangkat dari posisi siswa, bagaimana pandangan siswa. Bahkan kalau seandainya di sini ada guru mapel yang ikut bergabung juga, ketika kita mengajarkan satu materi kepada siswa itu berangkat dari sejauh mana siswa memahami materi tersebut. Makanya guru bisa mengemas satu materi yang bisa dipahami oleh siswa yang mudeng dengan siswa yang belum paham sama sekali. Dia bisa mengemas itu. Kalau dia bisa membuat soal misalnya, soal yang di materi mungkin yang selanjutnya itu ada mungkin evaluasi berdiferensiasi. Artinya begini. Ketika seorang guru membuat soal ulangan, soalnya sama oleh satu kelas itu. Tapi bagi siswa yang kurang paham, soal itu tidak terlalu sulit. Tapi bagi siswa yang sudah paham, juga tidak terlalu mudah. Nah ini kan guru, kita bisa membuat seperti itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semua berangkat dari posisi siswa. Bagaimana kita bisa memahami posisi siswa untuk kita bisa menegakkan disiplin, kita membangun budaya positif.
membangun budaya disiplin yang positif. Begitu Bu Casey, waktu saya kembalikan lagi. Jika ada pertanyaan di chat bisa dilihat. Ini terima kasih paparannya Pak Adi, sangat jelas sekali. Monggo ada yang bertanya lagi? Kalau ada yang bertanya, saya sampaikan. Kalau memang tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang seperempat, ya. Ada, monggo, ada yang bertanya secara langsung maupun di chat? Oh, tidak ada. Oke, kayaknya sudah sangat jelas sekali Pak Adi. Jadi Bu Yusi angkat yang tangan. disampaikan. Bu Yusi mau bertanya? Bentar, saya nyalakan dulu. Monggo Bu Yusi sudah. Halo, selamat siang. Suara saya bisa didengar, Pak Casey ya? Bisa. Yes. Oke. Maaf Pak Adi, tadi saya mengikutinya agak terlambat. Jadi kalau saya melihat tema pada hari ini, bahwasanya tema hari ini adalah memberikan budaya positif, membiasakan budaya positif mungkin untuk peserta didik kita begitu ya. Terkait dengan budaya disiplin Pak Adi. Dalam kondisi PJJ seperti ini, ternyata saya memiliki dalam hal membiasakan budaya positif kepada peserta didik saya. Ketika saya memberikan layanan bimbingan konseling, ketika kami meminta untuk misal mengerjakan tugas gitu ya. Jadi respon dari mereka itu rendah, walaupun saya sudah memotivasi bagaimana agar mereka selalu berbudaya positif dengan disiplin mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling ataupun bahkan dengan mata pelajaran yang lainnya begitu. Kalau mungkin di PTM mungkin kita bisa langsung panggil begitu, kita berikan motivasi penguatan, insya Allah bisa selesai. Tapi ini dalam PJJ seperti ini kesulitan itu sering saya alami ketika anak kadang sudah saya telepon secara pribadi, tetapi efek dari apa yang sudah saya lakukan itu tidak seperti yang saya harapkan gitu. Dan ini juga terjadi mungkin banyak pada guru mapel-mapel yang lainnya untuk pendisiplinan anak di pembelajaran PJJ seperti ini ternyata sangat sulit. Mungkin ada metode yang efektif bagaimana untuk anak bisa disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran secara PJJ, karena kita juga sebentar lagi nanti akan penilaian PTS ya, penilaian tengah semester mungkin minggu depan, sehingga tadi saya sudah mendapatkan tugas yang cukup berat nanti untuk BK. Kalau nanti di PTS banyak siswa yang tidak bergabung dalam PTS secara daring, maka peran BK harus ditunjukkan bagaimana untuk memberikan siswa bisa disiplin untuk mengikuti PTS yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin minggu depan. Begitu Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung menjawab. Betul Bu Yusi, jadi memang ini menjadi tantangan kita. Makanya di materi kali ini atau tema kita kali ini adalah membangun budaya positif di sekolah. Bukan membangun budaya positif. Kita membangun budaya positif siswa asuh kita, tidak di sekolah. Ini perlu dipahami. Artinya sebenarnya ini tidak bisa dilakukan oleh person to person atau kita sendirian itu nggak bisa. Memang ini harus bersama-sama. Ini konsepnya. Jadi konsepnya adalah seluruh komponen di sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, mulai dari kebijakan dulu, kemudian semua guru, karyawan itu betul-betul memang satu frekuensi dulu, mau membangun budaya positif di sekolah. Saya ambil contoh begini, kita bisa saja capek-capek ketika PJJ ya, ini saya membahas pada waktu PJJ, memang betul, mungkin di daerah-daerah, mungkin alasannya macam-macam lah, sinyalnya sulit dan seterusnya, kita sudah mengingatkan, kita sudah menggerakkan tetap rendah, mungkin bisa di bawah 70% gitu, keterlibatan siswa. Nah, budaya positif di sekolah akan bisa tercapai kalau seluruhnya itu bergerak. Artinya satu frekuensi dulu. Namun kan kita tidak bisa menunggu gitu.
Kita tidak bisa menunggu. Nah, mulainya dari mana? Dari kita. Dari kita. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah mengerti ini sedikit kaitan budaya positif sekolah, memulai dari kita dulu. Nah, contoh sederhana, kalau kita sebagai guru BK, mungkin saya bisa bertanya, Bapak Ibu bisa jawab dalam hati. Kita punya siswa asuh, bisa 150, bisa ada yang sampai 300. Pertanyaannya, apakah kita pernah, semua siswa itu pernah kita jabri atau tidak? Jabri, tidak di kelas. Itu satu pertanyaan perenungan. Apakah kita sudah menyimpan semua nomor peserta didik kita atau tidak? Menyimpannya. Apakah peserta didik itu punya akses yang begitu luasa kepada kita, siswa asuh kita itu? Jadi keterbukaan itu. Bahkan kalau kita sebagai guru BK, misalnya saya, siswa WA saya, tanya apapun misalnya. Saya tidak pernah tanya ke siswa, kamu siapa, kelas berapa? Enggak. Kenapa? Karena di HP saya sudah tersimpan namanya. Lengkap, namanya lengkap. Jadi saya akan langsung jawab dengan menyebut namanya. Itu contoh. Itu peran kita sebagai guru BK. Nah, kemudian bagaimana di masa PJJ ini untuk disiplin siswa? Kan wah kadang-kadang susah kan, kita nggak bisa wong posisi PTM saja kita ngoyak-ngoyak sulit juga gitu, apalagi PJJ. Tidak apa-apa, kita sebisa yang kita lakukan. Kalau saya yang lakukan, kalau di tempat kami di SMP kami itu setiap hari ada presensi yang harian karena kami hanya menggunakan Google Form. Artinya kami tim BK diserai tanggung jawab berkaitan dengan presensi. Jadi kami buat aplikasi kemudian online, semua guru bisa melihat siswa yang belum daftar hadir. Kita tidak bisa memantau dia ngisi daftar hadir itu ikut PJJ atau tidak. Tapi minimal ketika kita ngerti itu datanya lengkap real time, ada siswa misalnya kok 3 hari belum. Maka kita sebagai guru BK, kalau saya japri. Saya japri. Atau misalnya mau setiap hari itu, kok ini nggak masuk di japri. Kenapa kamu nggak ikut PJJ? Kok di daftar hadirmu kok kosong? Kok tidak ikut? Nah itu ada komunikasi dengan siswa. Kita belum, tidak usah mengoyak-oyak lah ibaratnya gitu. Mengingatkan dulu berangkat dari situ. Kemudian, tadi Bu Yuci mencontohkan tugas. Gitu. Kalau saya guru BK semasa pandemi PJJ ini hampir pernah memberikan tugas siswa pernah karena ada satu kegiatan, tapi itu saya hindari sedemikian rupa. Kenapa? Karena saya tahu betul itu. Ada 11 mapel itu tugasnya begitu banyak gitu. Nah, kita sebagai guru BK itu ketika masuk dengan BK, pelajaran dengan BK, entah itu PTM, entah itu online itu, siswa itu harusnya menjadi fresh gitu. Waduh ini BK itu harusnya menjadi fresh kok malah tambah tugas lagi. Nah mungkin itu salah satu yang kita bisa hindari. Kita ada evaluasi, cuman caranya yang berbeda. Caranya kita yang berbeda, evaluasi siswanya bagaimana itu berbeda. Jadi mungkin bukan tugas, kita buat kuis yang menarik. Siswa menjawab tapi kayak membuat ada kuis gitu. Nah itu kan bisa saja. Dengan seperti itu tidak membebani siswa. Nah itu yang bisa kita lakukan. Berangkat dari kita, memang capek. Memang capek, sepertinya kok perubahannya lama gitu, nggak apa-apa. Gitu. Di tempat kami, saya selalu memberikan evaluasi, tapi evaluasi dari BK itu mulai dari hanya kehadiran dulu, belum tugas, kehadiran. Jadi di tempat kami di awal pandemi dulu, kehadiran siswa di online itu 40% rata-rata, hanya 40% di awal pandemi. Sekarang itu lihat dari daftar hadir itu bisa 70-80%. Bahkan ada satu kelas yang 100%. Hampir setiap hari itu 100%. Ternyata kalau di tempat kami, peran wali itu berpengaruh sekali. Jadi ada wali yang, karena kalau di tempat kami saya kasih link, semua guru bisa melihat. Yang hari ini sudah ngisi daftar hadir atau belum itu bisa melihat. Ada aplikasi bisa lihat. Jadi kalau walinya aktif, yang belum ngisi, yang belum ikut PJJ langsung dioyak-oyak. Sebelum BK ngoyak-oyak, walinya ngoyak-oyak. Jadi itu yang bisa dilakukan, mungkin bisa memberi sedikit gambaran. Jadi memang sulit di masa PJJ ini, memang sulit. Kalau kita memang membutuhkan untuk home visit, kita memang home visit. Biasanya bersama dengan wali, bersama dengan kesiswaan kita home visit dengan kasus-kasus tertentu. Tapi kalau masih bisa diatasi, kita dengan telepon, dengan mungkin komunikasi dengan orang tua. Wali kelas itu biasanya punya 2 grup, ada grup siswa, ada grup orang tua. Biasanya
kita bisa minta dimasukkan ke grup orang tua, kita bisa berkomunikasi, atau kita juga menyimpan nomor orang tua bisa berkomunikasi. Intinya seperti itu. Jadi di PJJ ini memang spesial. Siswa itu kemarin PTM 2 minggu itu saya tanya ke beberapa siswa itu memang dalam tanda kutip seakan-akan ilmu yang didapatkan selama 2 tahun itu masih sangat minim gitu. Mereka sendiri menyadari, siswa itu menyadari, tahu-tahu kelas 9. Mereka pada waktu pandemi awal mereka kelas 7, sekarang sudah kelas 9. Mereka tahu-tahu sudah kelas 9. Seperti pelajaran yang didapatkan itu memang jauh dari harapan mungkin. Siswa sendiri menyadari, kita juga harus mengerti kondisi itu. Jangan putus asa lah, jangan putus asa. Sebisa yang kita lakukan, tidak memaksakan diri. Jadi kalau yang menjadi tupoksi kita sih, itu menjadi tupoksi kita sebagai guru BK. Seandainya ada tugas tambahan dari kepala sekolah misalnya, kalau seandainya memang kita tidak mampu, jangan sungkan menyampaikan. Menyampaikan itu tidak menolak. Tapi kalau memang tidak ada solusi dan terpaksa kita melakukan padahal kita sebenarnya tidak mampu, ya sudah dilakukan. Tapi tetap ada komunikasi, jangan memaksakan diri kemudian hanya sendiko dawuh. Enggak apa-apa, kita komunikasi. Kalau memang tidak mampu, saya kesulitan atau saya mampu tapi saya membutuhkan tim, minta guru misalnya BK diserai itu tadi misalnya presensi atau memantau daftar hadir. Sendirian enggak mampu, ada tim BK kurang, tambah kita minta tim. Nah, itu ada komunikasi. Jadi hal ini bisa disampaikan di awal ketika ada tugas-tugas tanggung jawab yang di luar tupoksi, artinya di luar peran sebagai BK. Kadang-kadang banyak sekali Bapak Ibu guru BK yang mendapat tugas tambahan itu kan. Jadi ya disampaikan saja. Menyampaikan itu bukan berarti menolak. Artinya mengkomunikasikan dengan baik, nanti pasti akan ada kebijakan. Oh ya sudah, ditambah tim. Ini untuk ke siswa, ngoyak-ngoyak siswa itu karena BK hanya 3 orang ditambah 7 orang lagi dari unsur guru misalnya. Contohnya seperti itu. Terima kasih, mungkin ini bisa sedikit menjawab lah. Gitu. Terima kasih Pak Adi. Monggo Bu Yusi ada feedback? Oke, sudah cukup, Mbak. Cukup. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah acara ini tadi ya, kalau dari Bu Yusi tadi ada keterbukaan ya Pak Adi ya, dalam membangun budaya positif dalam masa PJJ ini. Ya, untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup ya. Pak Adi ada penutup mungkin? Ada ya. kata penutup dari Pak Adi? Oke, jadi ada fixing. Budaya positif di sekolah itu sangat penting. Membangun budaya positif di sekolah itu sangat penting. Kita harus memperhatikan kondisi siswa, kita harus mengerti berangkat dari siswa. Jadi siswa itu satu pribadi yang spesial, satu pribadi yang memiliki keunikan. Jadi kita sebagai guru BK harus bisa memahami hal ini. Jangan pernah kita mencap pada siswa yang ini, yang itu berkaitan dengan kejelekannya, tetapi kita akan memulai berangkat dari kebutuhan siswa. Dan yang kedua, kaitan dengan budaya positif di sekolah itu akan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah kita belajar bersama ini, kita mulai berangkat dari diri kita, bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita untuk membangun budaya positif ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kita akan ke depan akan terus belajar setiap hari Selasa untuk belajar materi-materi baru dari narasumber-narasumber yang luar biasa di antara kita sendiri untuk menyampaikan materi-materi. Demikian Bu Kesi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Tadi materi yang sangat luar biasa dan ini akan terus berkesinambungan ya Bapak Ibu. Setiap Selasa pasti ada materi-materi baru yang dari pengurus BK akan sampaikan, entah itu dari narasumber yang mungkin berganti-ganti insya Allah. Ya. Tadi berkaitan dengan budaya positif, tadi sekali lagi kita harus mengerti tentang posisi siswa. Gitu. Posisi siswa dengan kita melihat dari asesmen peserta didik,
kemudian kita juga melihat kodrat zamannya gitu ya, dan kita harus menyeimbangkan antara keadaan siswa dengan keadaan sekolah gitu ya. Itu terima kasih pada narasumber, juga pada peserta pada siang hari ini yang telah menyimak dengan tekun dan teliti, ya, tekun dan teliti dengan seksama gitu ya. Akhir kata, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruangan meeting ini, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir. Ini belum, nanti sertifikat akan saya create siang atau sore nanti. Jadi kemudian link yang tadi saya bagikan di grup MGBK, link administrasi, linknya akan sama. Semua akan saya kumpulkan di situ. Jadi seri webinar kita dari mulai yang pertama ini, yang kedua nanti silakan buka. Ini belum lengkap, memang baru ada daftar peserta. Biasa kemarin daftar peserta ada beberapa teman yang belum sempat ngisi, silakan japri ke saya. Memang sertifikat hanya kami terbitkan bagi yang mengikuti saja. Saja mengikuti dan mengisi daftar hadir. Jadi sertifikat akan dikirim ke email. Beberapa tolong terutama pada waktu mengisi nama, kemudian instansi dan email. Jangan sampai salah. Kemarin ada yang isi emailnya kelebihan spasi misalnya, tidak akan bisa terkirim karena saya menggunakan robot, jadi nanti terkirim otomatis. Jadi kalau yang merasa sudah ngisi tapi kok belum dapat sertifikat, ketika sudah saya infokan nanti bisa japri saya, nanti akan saya cek. Kemarin ada beberapa yang salah email. Ketika salah email, link saya buka, kemudian ngisi lagi, maka otomatis akan mendapatkan sertifikat. Selain itu nanti juga yang di link administrasi webinar itu nanti berisi daftar hadir, kemudian ada brosur atau surat undangan, kemudian ada materi, kemudian ada contoh laporan. Contoh laporan ini belum saya upload. Jadi nanti linknya silakan Bapak Ibu guru simpan. Jadi nanti tinggal dibuka itu saja. Jadi linknya akan selalu saya buka untuk link administrasi. Jadi ketika mau membuat laporan tinggal download di situ, nanti lengkap. Nah, plus nanti beberapa mungkin foto Bapak Ibu, kalau foto webinar Bapak Ibu bisa lihat di YouTube yang sudah saya share kemarin juga, itu rekamannya, hasil rekaman dari webinar kita itu saya upload di YouTube kalau sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang hari Selasa depan. Link webinar tetap sama Bapak Ibu, jadi silakan disimpan. Saya tidak merubah link. Jadi link webinarnya, ruang pertemuannya ini hanya memang saya buka biasanya 20 menit atau 15 menit sebelum setengah 10. Jadi banyak tadi yang buka sebelumnya, pagi sudah buka, itu tidak saya approve karena memang kita belum mulai. Jadi silakan linknya bisa disimpan. Setiap Selasa jam setengah 10 kita akan melakukan webinar. Salah satunya kemarin disampaikan Pak Ketua, kita memfasilitasi bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan nilai pengembangan diri, nanti 10 minggu kita akan sudah mendapatkan nilai 1. Dengan 10 sertifikat 0,1 kali 10 sudah mendapatkan 1. Ini membantu kita bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan nilai pengembangan diri. Tidak usah ikut diklat-diklat pun nanti bisa terpenuhi dari nilai 1 itu dengan 10 minggu kita mengikuti kegiatan webinar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya sebagai penanggung jawab acara ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Maaf Pak Adi, ada yang bertanya ini tentang mengisi daftar hadir, ada yang belum paham. Daftar hadir ngisi saya share di link presensi, tinggal diklik saja. Di link Di link chat webinar ini. Komentar. Iya. Mungkin bisa komentar dibuka. Ada. Memang tidak saya share di grup MGBK karena belum semua ikut. Jadi memang hanya yang ikut, dan biasanya kalau memang ketinggalan ada yang japri saya dan saya tahu ikut, itu kan saya lihat daftarnya kan ada. Lihat di di rekaman juga ada, itu biasanya saya kasih linknya langsung kalau misalnya ketinggalan. Jadi memang ada Bapak Ibu guru yang sinyalnya hilang-hilang itu loh, masuk keluar itu nanti tidak bisa baca chatnya kadang-kadang gitu.
Jadi tidak apa-apa, Nggih. kita fleksibel saja. Nanti bisa chat Pak Adi aja nggih, misalnya kalau memang beliaunya ikut, tapi kemudian masih bingung karena membuka chat, kadang di chat kolom komentar, karena kita juga paham nggih, tidak makanya, semuanya bisa untuk tidak ikut itu, bisa nanti ke chat Pak Adi gitu aja. Iya betul. Lebih mudah. Apa? Jadi terima kasih hari ini. Nggih. Tadi hampir 70 peserta yang ikut, ini masih tinggal 66, jadi sudah meningkat dari kemarin ada 50, ada peningkatan. Memang ada beberapa guru yang ikut di tempat kami, itu juga memang karena ini materi umum juga, ada yang ikut juga selain guru BK. Jadi semua yang ikut tetap mengisi daftar hadir akan mendapatkan sertifikat webinar. Terima kasih, kita ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih. Yes. Iya. Ya. Jadi mana?